Pagi, Dokter Agus. Oke. Nah, selamat pagi Dokter Andika. Oke, ini suara saya very clear Pagi, ya? Boleh jelas very ke? very clear. Oke. Jelas. Oke, first of all saya nak ucapkan thank you kepada Dokter Andiki yang sudah meluangkan waktu karena kita akan cakap-cakap santai pagi ini. Oke, Siap. sebelum kita mulakan acara ini, saya perkenalkan singkat, Dokter Andika adalah seorang dokter yang profesinya saat ini adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, bekerja di Jakarta. Itu singkat dari saya. Saya izinkan Dokter Andika untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman kita semua. Silakan Dokter. Ya, halo semuanya, teman-teman di Instagram. Saya Dokter Andika Rizky Lubis, spesialis jantung pembuluh darah. Sekarang kerja utamanya di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan di Cideng. Kemudian ada Cideng di itu di mana ya Dok ya? itu daerah Jakarta Pusat, Dokter Agus. Jakarta Pusat. Jakarta Bukan di Pusat, Medan ya. ya, bukan di Medan. Enggak, dia Oke. dekat Monas. Nah. Kemudian di Rumah Sakit Tamrin, dah cukup dua dulu sih kita. Oke, baik. Sebelum kita mulai, bolehlah saya memberikan pantun dulu. Siap. Oke, Bang Boy ke Depok naik bis. Waktu di bis, jumpa sama John, anak pangkalan Brandan. Selamat pagi, Dokter Andika Lubis. Salam Horas dari kami di Medan. Horas. Oke, jadi cerita kita ini sebenarnya awalnya adalah karena banyak yang sedih karena Didi Kempot berpulang, meninggal. Ini menjadi banyak perdebatan, termasuk di media massa, kenapa dia meninggal. Jadi, Dokter Andika, menurut Dokter Andika, apa penyebab meninggal Didi Kempot? Karena ada yang bahas mengenai kelelahannya, ada yang bahas karena dia sakit jantung. Ya, sebelumnya Dokter Agus, suara saya cukup jelas ya didengar ya? Cukup jelas, Jelas cukup ya? jelas. Halo? Cukup jelas, Dok. Hajar. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat kronologi cerita kejadian Didi Kempot, dia tuh Ya. sebelum meninggal kan pagi ya, jam 7:30. Malamnya Betul, pagi. sempat malamnya itu merasakan dadanya panas ya, seperti ditusuk sampai itu saudara perempuannya datangnya dikerok ya gitu ya, Bentar. dokter Agus ya. Jadi Dada sebelah mana? Dada sebelah kalau mana, Dok? sebelah kiri panas, Sebelah kiri sebelah panas kiri. ya. Iya. Jadi dan hal tersebut si mendiang itu sampai memanggil orang atau temannya untuk melakukan kerok. Nah, itu memang kalau kita Malamnya itu lihat ya, dari malamnya ya. iya, kalau kita lihat dari gejala nyeri dada karena jantung itu memang khas sekali Dokter Agus. Kenapa saya bilang begitu? Cerita nyeri dada dulu nih Dok ya. Jadi nyeri Oke. dada itu bisa kita golongkan dua sebenarnya. Ini memang asal jantung, kardiak atau non kardiak. Jadi kalau yang kardiak biasanya kalau serangan jantung ya Dokter Agus ya, dia berlangsungnya lama di Bentar. atas 20 menit. Bentar, Dok. Ya. Maaf, Dok. Dia cara ini panggil aku SRP saja. Oh, SRP. Siap. Ya. Oke, Ya. hajar, Dok. Jadi biasanya kalau nyeri dada karena serangan jantung, nyerinya berlangsung lama sekali, di atas 20 menit biasanya. Lama, Dan oke. biasanya sering pada saat istirahat atau dalam bahasa medisnya angina on rest. Yang kedua, Waktu istirahat, nah, ya. yang kedua biasanya kalau dalam yang cukup berat sekali, itu akan menimbulkan gejala-gejala aktivasi saraf parasimpatis seperti keringat dingin, mual muntah, dan itu sangat berlangsung lama sekali. Kemudian yang ketiga, kalau di panduan itu guideline namanya istilah teragus, SRP. Mantap, Jadi udah ingat. biasanya pasien pernah dinyatakan serangan jantung sebelumnya. Jadi kalau pada mendiang ini nih Didi Kempot, dia mengeluhkan dadanya panas dan berlangsung terus-menerus sampai pagi puncaknya
dibawalah ke rumah sakit seperti itu. Jadi Iya, iya, iya. besar kemungkinan, apalagi mendiang ini umurnya di atas 40 tahun, itu Oke. merupakan umur yang berisiko untuk Oh, penyakit faktor jantung risiko juga koroner. usianya. Jadi umur yang faktor Iya. risiko di atas berapa ya, Dok? Kalau di penelitian dikatakan di atas 40 tahun, Dokter Agus. Di atas 40. SRP. Iya. Oh iya, SRP. Oke. Siap. Oke. Jadi kalau menurut Dokter Andika, apakah karena kelelahannya yang bikin sakit jantung atau memang sebelumnya punya sakit jantung tapi keluarga mungkin tidak terlalu aware karena jadwalnya padat? Nah, jadi Dokter Agus, sakit jantung itu atau serangan jantung seperti fenomena gunung es. Awalnya itu kan nggak Gunung es. ketahuan di Maksudnya dasarnya. kayak Titanic ini, Dok. Beda lah. Ya kayak gunungnya maksudnya fokus dulu. Jadi Iya, 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 iya. awalnya nggak kelihatan tuh di dasarnya. Lama kelamaan puncaknya, oh baru kelihatan. Itulah plak ketika terjadi suatu ruptur plak namanya SRP. Jadi Iya, iya, ketika iya, ruptur iya, iya. plak itu pasien akan mengeluhkan dadanya panas, sesek dan lain sebagainya. Dan biasanya kalau bisa dicetuskan oleh kondisi stres emosional ataupun faktor kelelahan psikis, kelelahan. Tapi dadanya harus sebelah kiri ya. Biasanya sebelah kiri. Dan gini Dokter Agus, tidak semua sakit dada itu karena jantung. Nah, Oh, gimana kita membedakannya? oke. Iya. Macam mana? Macam mana? Nanti Nanti, silat pula semua nanti, sakit dada kiri. Oh, sakit jantung kau. iya. Nanti dikit-dikit sakit dada ke UGD jadinya, iya kan? Kenapa? Jadi biasanya kalau orang sakit dada bukan jantung, non kardiak, Iya. dia bisa ditunjuk, dilokalisir. Dok, dada saya sakit nih di sini, Oh, di kiri. bisa Bisa ditunjuknya ya. dilokalisir. Iya. Dan biasanya berlangsung sebentar-sebentar di bawah 5 menit. Yang kemudian nyeri dada bukan karena jantung, itu diprovokasi oleh pergerakan posisi. Oh, saya dokter pindah ke kiri sakit dada, geser ke kanan sakit dada. Atau sakit dadanya kalau tarik nafas. Dok, Oh, saya karena kalau tarik nafas nafas, ya. iya, sakit dada. Nah, itu biasanya karena paru-paru, ada gesekan di antara selaput paru-paru namanya pleura. Jadi, kita harus mengkaji lebih dalam, ini nyeri dadanya benar sakit jantung, dari jantung atau bukan. Gitu, dokter. Jadi kita harus lebih detail, ini memastikan jantung apa bukan. Oke, kemudian Kak, saya pernah lihat di depan mata saya ya, seorang perempuan ngomong sama pacarnya laki-laki, aku sesak napas lihat kau. Nah, itu adakah hubungannya dengan nyeri dada di kardiak non kardiak nggak kira-kira, Dok? Ya enggak lah, jadi ya mungkin bisa aja. Ya kalau ya mungkin dia psikis kali ya, psikis, atau ya kalau sesak napas itu manifestasinya banyak SRP. Jadi kalau orang sakit lambung juga bisa menyesak, Oh, bukan sesak napas, bedain. lambung Iya, juga bisa ya, sebelah kiri juga. enggak, biasanya di ulu hati, Oh, ulu menyesak biasanya. hati. Ya, 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 ya. Ya, Oke. kenapa? Jantung sama lambung itu tetanggaan. Kadang dikira sakit lambung, sakit jantung, atau sebaliknya, dikira sakit jantung, sakit lambung. Makanya orang-orang yang sakit lambung berkepanjangan, makan obat antasida, lansoprazol, kok nggak sembuh-sembuh nih sakit lambung saya, di EKG ternyata udah penyempitan. Jadi sebaiknya, apalagi kita umur 40 tahun ke atas, ada faktor resiko seperti darah tinggi, diabetes, sakit gula, sebaiknya kita melakukan medical check up. Seperti itu, Dok. SRP. Oke. Tadi kan dokter bilang ini fenomena gunung es. Artinya setelah dia ketahuan yang beratnya baru ruptur plaknya. Artinya yang di ujung-ujungnya sering kan nggak ketahuan. Apakah Ya, bisa kalau masih di ujung esnya yang kecil itu kita bisa tahu dengan pemeriksaan apa kira-kira, Dok? Artinya belum terlalu khas sekali keluhannya tapi bisa ketahuan di awal. Apakah itu mungkin? Ya, paling sederhana sih dari rekam jantung ya, elektrokardiografi. Seperti itu, Dokter Agus. Tapi memang tidak semua fenomena gunung es ini kelihatan. Ya, kalau terutama itu ada 3 golongan yang tidak memberikan keluhan yang khas. Apa aja, Iya. dokter? Itu adalah pasien-pasien dengan penyakit gula, diabetes. Yang kedua yang kedua orang-orang geriatri, udah aki-aki, nenek-nenek, itu susah sekali mengungkapkan keluhan nyeri dadanya.
iya iya Iya, iya. yang ketiga, siapa yang tidak khas itu wanita. Karena wanita mungkin lebih dominan itu sakit lambung yang diutarakannya dibanding dengan sakit dada. Oh, oh bukan karena Iya, wanita suka menyimpan perasaan, bukan. SRP bisa aja. Oke, ada yang nanya, yang bahas kan, salah satu infotainment. Kalau Didi Kempot karena jadwalnya terlalu padat, sampai 30 show dalam 1 bulan. 30 show, kita nggak tahu satu hari bisa 4 show kan, entah istirahat dia 2 hari. Intinya 30 show dalam 1 bulan. Artinya kalau dibagi-bagi pun satu hari 1 show. Pertanyaannya, nyanyi itu capek nggak sih? Kan dia nggak banyak gerakan fisik. Ya, kembali saya bilang, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, ya. Itu ada dibilang di mana-mana sih ya. Jadi Iya. kalau nyanyinya terlalu berlebihan, apalagi mungkin ya apa ya, kayak misalnya jadwal terlalu padat atau nyanyi pakai perasaan segala macam, itu tentunya akan menyebabkan aktivasi hormon stres, namanya katekolamin. Nah, katekolamin ini yang nantinya menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah, dokter SSB. Ya, Iya. jadi intinya mungkin nyeri dada itu dicetuskan kalau di guideline dikatakan bisa karena stres emosional atau aktivitas fisik yang berlebihan. Jadi segala Hmm. sesuatu yang berlebihan tidak baik. Ya kalau nyanyi sih saya rasa hal yang Iya. positif ya. Ya Nah, karena kan kalau positif kita itu. nyanyi ya Happy. positif banget. Iya happy. Kalau nyanyi kan keluar endorfin ya kan. Endorfin kan Betul. hormon di hipofisis ya udah. Nah, Jadi hormon bahagia bener. itu Harusnya nyanyi nggak buat harusnya. jadi stres, Pak. Iya. Hmm. Tapi kalau nyanyi, misalnya maksud saya, penyanyi yang hidupnya dari menyanyi, apakah betul itu menghabiskan energi? Tidak selalu ya. Kalau mungkin dia dengan menyanyi pekerjaan dia sebagai apa namanya sudah hobi, saya rasa itu jadi suatu ini sebagai dia apa namanya memberikan kesenangan. Saya rasa tidak jadi masalah gitu. Oke. Ya mungkin Berarti tetap saat nyanyi harus ada rasa enjoy-nya ya, bukan rasa tertekannya. Aduh, capek kali untuk uang laku kerja ini. iya benar dok atau Hmm. SRP. Baik, baik, baik. Kemudian, selama ini keluarganya mengakui bahwa tidak ada sakit apapun. Keluhan sakit jantung, darah tinggi, sakit gula nggak ada. Ini kan bisa dua hal. Yang pertama, memang kurangnya waktu untuk check up, atau ada faktor genetik yang berperan. Kira-kira bagaimana, Dokter Andika? Keluarga Ya bilang tidak ada lebih sakit apa-apa. ya itu saya bilang tadi. Jadi seperti fenomena gunung es, mungkin kita kan nggak tahu nih pasien mendiang itu punya darah tinggi apa tidak, sakit gula ada apa tidak, pernah dicek nggak? Itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, ya paling penting memang faktor kelelahannya tadi, SRV. Ya kalau kita Hmm. sesuatu yang terlalu over, itu akan menyebabkan ya apa namanya aktivasi hormon stres yang beruntut lama-kelamaan akan terjadilah penyempitan pembuluh darah yang akan memicu penyempitan pembuluh darah. Seperti itu. Baik, baik. Ya, kalau memang faktor genetik dikatakan bisa Mm-mm. saja mencetuskan apa namanya serangan jantung. Makanya waktu kita wawancara anamnesis itu memang kita harus menanyakan apakah ada riwayat keluarga meninggal mendadak. Biasanya kita Hmm. menanyakan pada first relative degree. Jadi orang yang paling dekat yaitu ibu, bapak atau saudara kandung. Seperti itu, Dokter Mohon Agus. maaf, kalau misalnya anak kos yang tinggal, mohon maaf, misalnya dia ngekos di luar kota, first degree-nya tetap istrinya atau kawan kosnya yang dianggap first degree-nya? Ya istrinya lah, SRP. Walaupun istrinya jauh di luar kota, kawan kosnya sebelahan sama dia. First, first degree maksudnya ini yang ada hubungan darah, sorry, yang ada hubungan darahnya. Ya Hmm. ayah, ibu, saudara kandung gitu. Jadi first degree itu definisinya. Oh, Tapi berarti kawan sebenarnya kawan kos nggak kera ya, nggak kera ya. nggak kira lah, beda lah. Tidak Kecuali ada hubungan kawan darah. kosnya sepupu dia. Nah, itu bisa, tapi itu kecil sekali kemungkinannya. Oh, Tapi oke. paling bisa 80% sakit jantung koroner ini bersifat acquired, didapat. Jarang karena keturunan. Biasanya dominantly acquired. Oke. Kemudian ada yang nanya,
Dok, Pagi, saya Coach. kerja. Boleh apa ya? Silakan. Ada yang nanya, Dok, saya penyanyi kafe. Penyanyi kafe yang kerjanya dari jam 12 malam sampai 4 pagi. Kemudian pagi sampai siang saya tidur. Ini aman nggak ya pola seperti ini, Dok? Ya, jadi saya bilang ya itu kembali lagi ya ke tadi saya bilang ada namanya sekarang pasiennya ini umur berapa dulu nih? Populasi beresiko apa tidak nih? Di Ya itu yang atas pertama. 35, di atas 35. Di atas 40 mungkin 35 ya. Jadi Iya, iya. jadi kalau memang dikatakan di teori eh, kadar peak dari ada namanya hormon stres katekolamin itu paling banyak pada diurnal. Diurnal itu artinya pada malam hari SRP. Jadi Oh, mungkin ketika mungkin orang tersebut gampang stres, gampang capek, mungkin ini akan rentan terjadinya serangan jantung pada malam hari. Jadi mungkin itu resiko untuk serangan jantung pada malam hari lebih gede dibandingkan waktu pagi sampai siang. Makanya pasien-pasien kita nih serangan jantung jarang datang siang atau pagi, paling banyak kan dini hari ya, atau betul, betul, menjelang-menjelang. betul. Karena memang disitulah peak hormon katekolamin paling tinggi. Katekolamin ini adalah hormon stres yang diproduksi tubuh ketika terjadi respon stres pada tubuh kita. Itu Oke. dia akan menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah. Nah, tadi katanya hormon stresnya ini peaknya di malam hari. Apakah kira-kira itu yang membuat orang suka ke kafe, suka jalan-jalan, atau nonton live music di malam hari? Misalnya night club bukanya malam hari. Artinya nggak ada klub yang bukanya pagi kan? Semua bukanya malam. Apakah karena berkaitan, apakah kira-kira pemilik klub ini mengerti teori ini sehingga dia membuat, oke, katekolamin tinggi di malam hari, aku harus membuat hiburan bagi mereka di malam hari. Makanya yang dibuka tempat hiburan itu malam-malam. Sebenarnya nggak ada korelasi ya, itu ya mungkin ya mungkin karena malam kan orang istirahat. Kalau pagi kan banyak kan ya mostly orang bekerja ya, jadi ya hiburan malam banyak kan dibuka malam-malam dong, hiburan malam. Jadi jarang pagi, nggak mungkin jarang lah sedetail itu tahu sampai orang. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan kalau yang punya kafe pun tahu ya. Nggak sih ya, jarang. Oke, oke, Dok. Kalau malam-malam ngopi aman tidak untuk jantung? Karena kebetulan banyak yang masuk komen mengenai ngopi di malam hari. Misalnya sambil santai minum kopi. Karena ada yang baca bahwa kopi aman untuk jantung, tapi ada yang sampaikan juga di artikel lain kopi pun tidak aman untuk jantung. Iya, Dokter Agus. SRP ya. Jadi cerita kopi ini memang udah lama sekali kita dengar ya. Jadi sebenarnya kalau Tunggu. penelitian Sebelum menjawab. Dokter Andika minum ya, kopi nggak? Hobi minum kopi nggak? banget. Biar kami tahu kira-kira Dokter Andika pro kopi atau anti kopi ini. Pro dong, pro. Bisa, Oke. bisa. Praktis sebelum kerja kopi dulu. Terus praktis sore kopi lagi. Malam ada ngopi nggak, Dok? Tergantung ya, kalau saya lagi ada sesuatu kerjanya saya ngopi. Kalau memang ya kalau nggak ada apa-apa ya jarang sih. Misalnya kalau ngumpul sama teman ya ngopi gitu. Oke, Kalau berarti nggak sih ini jarang. untuk pertanyaan ini adalah berarti jawaban Dokter Andika dari seorang dokter yang pro kopi. Silakan, Dokter. Ya, jadi kalau dulu memang dikatakan kopi itu harmful, berbahaya bagi Iya, jantung. Dikatakan kenapa? Karena ada kafein tadi ini yang akan men-trigger, iya, merangsang terjadinya kejadian kardiovaskular seperti gangguan paling banyak tuh aritmia, irama jantung yang tidak teratur. betul. Kemudian bisa terjadinya mencetuskan gagal jantung atau serangan jantung karena efek kafein tadi yang menyebabkan kontraksi jantung yang berlebihan. Itu jurnal. Namun dikatakan di situ konsumsi yang di atas moderate, di atas 600 mg per hari itu akan menyebabkan gangguan pada sistem kardiovaskular. Namun yang terbaru nih kemarin kalau nggak salah ada saya baca di Medscape itu tanggal 7 Mei lalu bahwasanya itu
penelitian prospektif. Jadi ini lebih kedudukannya lebih tinggi dari penelitian Betul. sebelumnya. Betul. Prospektivitasnya kita ikuti. Dan itu banyak populasinya SRP, 300.000 penduduk di UK. Oke. Nah, itu mengatakan bahwasanya kopi ini dapat mengurangi kejadian dari gangguan irama jantung, justru bermanfaat. Nah, memang ini perlu penelitian lebih lanjut. Dan dikatakan di situ ini suatu studi observasional dan juga prospektif. Jadi ya saya rasa tidak ada masih masalah. lanjut ke depan ya. Iya, benar. Dan Baik. saya juga pernah baca bahwasanya kopi itu bagus untuk diet. Benar. Kenapa? Karena kopi itu menstimulus pelepasan asam lemak bebas dari jaringan adiposa. Nah, itu kan Jelas kalau dulu, kita jelas mau dulu di sini, Dok. Ini kopi saset atau kopi bubuk? Nanti banyak yang salah nangkep. ya kopi bubuk sih, yang hitam ya. Itu Bukan lebih saset baik. ya. Bukan Saset. kopi Saset instan kan ya. udah banyak, ya itu kan udah banyak zat kimia lain ya, jadi tidak murni pure kopi. Jadi disarankan untuk kopi yang hitam biasanya. Kopi hitam pakai gula atau tidak? Ya sebaiknya nggak pakai gula ya dok ya, tapi kan kadang selera beda-beda, orang nggak bisa tanpa gula, ada yang senang dengan pahit ya, gitu. Oke. Sebelum kita lanjut, bolehlah saya menyampaikan sebuah pantun di tengah-tengah. Nonton lawak film Doyok dan Kadir. Tiba-tiba masuk Tesya menyanyi lagu Boasa. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, menambah semangat meskipun puasa. Asik. SRP. Oke, kita lanjut nih dok. Sakit hati atau misalnya patah hati, baru berantem sama pacarnya, baru putus, apakah bisa menyebabkan sakit jantung atau enggak? Karena kan kalau berantem, sakit kali hatiku kau buat, sakit kali hatiku buat, mati aku nanti. Itu kayaknya curhat ya orangnya, curcol ya. Kayaknya saya tidak akan menyebutkan siapa oknumnya. Sebut saja namanya Mawar ya, atau Budi ya. Namanya Mawar. Ya itu terminologi ya, mungkin karena apa ya, banyak orang bilang heart itu bilang patah hati, broken heart ya. Sebenarnya iya betul. Ya, kembali ke tadi ya, kalau dibilang stres ya bisa saja, tapi ada namanya dokter SRP kalau di penyakit jantung itu namanya takut subokardiomiopati. Jadi itu dia mirip seperti serangan jantung, sakit dada. Namun ketika dilakukan pemeriksaan semua itu normal. Waktu di kateter tidak ada penyempitan. Dan fungsi pompa juga bagus. Biasanya itu karena stres emosional. Jadi jarang sih, kecuali memang yang stres tadi ini memiliki faktor risiko tadi yang saya katakan, ada diabetes, ada darah tinggi, atau usianya di atas 40 tahun ke atas, itu cenderung lebih lebih gampang untuk mencetuskan serangan jantung jika terdapat stres emosional. Seperti itu, SFP. Oke, berarti bisa saja, berarti memang ada suatu yang mirip walaupun secara klinis diperiksa nggak ada ya. Tadi apa namanya? Iya, benar. Takut subokardiomiopati. Dari Jepang. Takut subokardiomiopati. Macam mana spellingnya ini, Dok? T-A kot T bo kardiomiopati. Ini tunggu, ini penciptanya orang Jepang, tapi kan kita akui lagu-lagu Jepang memang menyentuh perasaan semua ya. Terus film-film juga sekarang orang pada demen. Film ini apa ini? Ya? Puasa-puasa bahas film Jepang. Oke, lanjut. Ini kan stres bisa memicu sakit jantung. Dari manakah kita tahu bahwa badan kita ini sudah mencapai stres yang mengarah ke sakit jantung? Karena gini, ada namanya kalau kita kerja sama orang tuh ada namanya deadline. Anak sekolahan ada namanya tugas menumpuk. Kita nggak tahu kelelahan yang sampai batas manakah kita harus aware. Karena kadang-kadang kita pasti fokus, oh ini tugas aku ada deadline-nya.
oh ini harus kukerjakan, waktunya udah bentar lagi udah mau siap, aku nggak punya pilihan. Cuman kan namanya kesehatan tuh pasti lebih mahal daripada deadline. Karena kalau kita mohon maaf, misalnya pekerja itu karena kelelahan meninggal, kerjaannya kan digantikan oleh orang lain. Iya kan? Ya, ya. Jadi kapan dia Jadi, tahu titiknya, oh ini kelelahan yang aku harus berhenti atau aku harus aware nih? ya sebenarnya itu sih tidak bisa kita samakan ya, tiap orang tingkat kelelahan. Masing-masing individu mempunyai ambang titik jenuh. Oh, saya udah nggak bisa lagi nih. Ya sebenarnya Iya. kalau kita sudah, ya biasanya tubuh kita ini memberikan sinyal sebenarnya. Kalau kita Ah, udah, tubuh kita bisa bicara sebenarnya ya, cuman kita nggak ya bisa bisa dengar banget, ya. bisa. Jadi Uh, kalau kita udah sampai tahap ya seperti apa, takikardi, nadi jantung cepat, kemudian jalan dikit aja, misalnya naik tangga ataupun misalnya jalan 2 meter, 3 meter udah capek, ya saya rasa mungkin kita perlu relaksasi ya, jalan-jalan, piknik atau ya apa namanya, olahraga yang baik itu juga perlu untuk mengurangi stres. Atau misalnya ya menulis atau nonton film dan sebagainya ya. Masing-masing orang punya cara tersendiri untuk mengatasi stresnya. Oke, Seperti itu. Jadi setiap orang punya cara, yang penting stress release-nya ada. Kami kan penasaran iya, juga, kalau Dokter Andika stress release-nya apa ya? kalau saya sih saya lagi senang olahraga sih, olahraga atau saya bisa nyanyi, nyanyi atau musik lah. Musik atau olahraga Nyanyi. itu sekarang. Iya. Eh, Ah, nyanyilah dulu sedikit sama kami, sebaik aja pun jadi. waduh, Kan bahaya. namanya Nyanyi apa kita? menghibur, kan nyanyi kan bikin happy, yang dengar pun happy. Kapan lagi ada sesi tanya jawab, ada nyanyinya? Dasar, Aku juga tantang nih. keren ya. Aku udah berapa kali nonton ini. Udah ada konser-konser dokter jantung gitu. Terus sering nyanyi juga. Aku tantang ini nyanyi sekarang. Aku tunggu. Aduh, duet ya. Nyanyi apa? Bingung saya. Udah hajar aja. Lagu apa aja. Kami tuh ingin tahu kalau Oh, dokter Andika lagi nyanyi, mukanya tuh kayak mana sih? Ikut nggak nyanyinya pakai perasaan nggak sih? aduh, dikerjain nih gue. Oke lah, nyanyi apa? Oh, lagu ini aja deh. Heal the World ya, Heal the World ya. Boleh, boleh, Ntar boleh. lagu ini. Silakan. Gue lupa liriknya deh, ntar ya. Oke. There's a place in this, there's a place in your heart, and I know that it is love. In this place could be much less than tomorrow. And if you really try, and there's no need to cry, in this place, in this gue lupanya, gue lupa terus. Enggak, aku mau sampai RF-nya nih. There Lagu are nanggung ini. ways together if you care enough for the living. Make a little space, make a Make a better little place place in the in the world. world. Make Make it it better better place. place. And you You for me for me and and the the entire end of human human race. race. There are people People dying, dying. and If you care enough for the they living, can let make us it live for for you you and for and for me. me. Yes, Aduh, mantap nih. Jadi semangat nih, yang puasa pun jadi terbuka matanya semua nih. siap. Oke, Dok. Ya, Kelelahan, lagi capek, baru siap kerja, baru siap praktek misalnya. Malam, baru siap praktek jam 7. Untuk stress release, dia mau lari atau olahraga yang dia suka. Apakah boleh tidak? ya kalau kita lelah ya sebaiknya jangan olahraga ya. Maksudnya mending istirahat dulu obatnya ya. Istirahat kalau memang lagi nggak puasa, ya makan, minum, rehidrasi yang cukup. Ya kenapa? Karena mungkin tubuh kita punya ambang batas yang tidak bisa ditolerir seperti itu. Berarti lelah itu Ya adalah kalau sinyal dari kita tubuh dalam, ya? Sinyal dari tubuh ya? iya benar sinyal dari tubuh. Oke. Dok, kan malam sebelumnya Didi Kempot itu kan minta dikerok
minta dikerok dan akhirnya dikerok. Besoknya pagi-pagi almarhum sudah berpulang. Apakah ada kaitannya? Apakah ada kaitannya kerokan itu yang memicu sakit jantungnya atau tidak ada? Pasien sakit jantung itu sering dikatakan seperti angin duduk. Dok, saya sakit angin duduk nih. Oh, angin duduk. Iya, itu paling sering tuh. Ya, saya juga nggak ngerti itu dari mana. Mungkin orang tua zaman dulu. Jadi, Betul. sehingga dia biasanya panggil tukang pijit untuk dikerok supaya anginnya keluar tuh dengan harapan Betul, seperti betul. itu. Jadi sebenarnya Iya. sih enggak. Jadi seperti saya katakan tadi, orang serangan jantung itu terjadi aktivasi persarapan parasimpatis SRP. Jadi akan muncullah Oke. gejala-gejala penyerta seperti mual, Mual, muntah. muntah. Iya, iya. Iya. Nah, itu orang anggap dikirain sakit lambung. Nah, kalau memang seperti itu, sebaiknya kita harus lakukan pemeriksaan EKG lengkap, rekam jantung, memastikan ini benar nggak sakit jantung atau memang murni karena masalah lambung. Seperti itu, Oke. SRP. Nih, tadi kan ceritanya bisa diperiksa di awal dengan pemeriksaan EKG. Apakah EKG-nya menunjukkan hasil yang sesuai yang kita duga pada waktu ada keluhan atau waktu nggak ada keluhan pun bisa dinilai? Ya, sebenarnya gini, saya bilangnya. Jadi kalau EKG tadi kadang ada keluhan, EKG normal, ada seperti itu. Pasien saya ada 3 penyempitan pembuluh darah di bypass, EKG normal. Iya. Nah, Oh, tapi bagaimana? Ada pasien saya. jadi dari mana taunya? Nah, makanya kita perlu namanya stress test, treadmill test. Oh. Nah, itu kalau nggak ketahuan dari EKG istirahat, resting, kita sebaiknya lakukan treadmill test, yaitu memastikan bahwasannya benar nggak ada penyempitan pembuluh darah. Seperti itu. Jadi judulnya apalagi stresnya saya bilang dipancing tadi, ya? Ya, Stresnya dipancing ya? biasanya itu dikatakan stres karena orangnya dikasihkan beban. Beban disuruh berlari ringan sekitar 6-10 menit, kemudian nanti direkam jantungnya. Terus waktu jalan kecil, bagaimana jantungnya? Karena memang kadang-kadang tidak ketahuan tuh penyempitannya. Nah, stres kan ada banyak tadi dokter bilang. Stres fisik, stres psikis, stres mental. Pada uji stres test ini, setelah misalnya EKG-nya normal, wajib kasih stres test, apakah misalnya nggak disuruh lari? Tapi kita bilang gini, ingat hal paling sedih dalam hidupmu. Ingat perempuan yang meninggalkanmu. Stres test, apakah itu bisa atau tidak? Astaga, beda dong. Oh, nggak bisa ya, nggak bisa. Beda. Stres di sini artinya dikasih beban seperti olahraga. Itu kalau dikasih beban lari atau jalan cepat, jantungnya ada masalah nggak? Ya kalau nggak ada masalah ya berarti aman, tidak ada penyempitan gitu. Maksudnya stres yang itu beban. Oke. Sebelum kita mendekati akhir, izinkan saya menyampaikan pantun lagi. Siap. Ke Brastagi, ingat terong Belanda. Beli di pajak si malingkar 3. Walaupun Cakep. corona melanda, kita tetap ingat berdoa dan berolahraga. Asik. Oke, ini saya mau lihat ada yang masuk lagi nih. Oke, hubungan asam lambung dengan jantung. Tadi udah dijawab ya dok ya? Udah, tadi persarapan saya bilang tadi itu. Sip, itu yang baru masuk tadi. Oke, sebelum ini saya minta dokter Andika tambahkan yang saya resumekan singkat. Jadi yang pertama, yang punya faktor risiko itu usianya di atas 40 tahun. Keluhannya adalah nyeri dada sebelah kiri dan durasinya lama, di atas 20 menit. Dan kalau sudah berat, dia bisa menyebabkan gangguan parasimpatis seperti keringat dingin, mual, dan muntah. Pemicunya bisa stres fisik, stres mental, ataupun stres psikis. Dan stres paling tinggi ternyata level katekolaminnya itu pada malam hari. Jadi memang sebaiknya malam hari kita beristirahat. Faktor genetik ada, bisa berperan, namun ternyata 80% yang kena itu didapat bukan karena faktor genetiknya. Artinya faktor gaya hidup memang berperan besar. Oke, kira-kira dokter Andika adakah yang mau ditambahkan atau pesan-pesan untuk semua orang yang menonton? Karena video ini nanti akan saya tayangkan, kita nggak tahu bermanfaat bagi orang setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, ataupun 20 tahun lagi. Ya, pesan saya adalah pertama, lakukanlah pola hidup sehat ya, itu paling penting ya, dengan cara
makan yang baik, cukup vitamin, olahraga, istirahat. Yang kedua, jika terdapat faktor-faktor resiko seperti hipertensi darah tinggi, sakit gula, diabetes, kemudian ada riwayat keluarga serangan jantung meninggal mendadak, kemudian usia di atas 40 tahun, dan ada merokok, sebaiknya harus lakukan medical check up, walaupun tanpa keluhan. Kenapa? Karena kita nggak tahu, seperti saya katakan tadi, itu seperti fenomena gunung es. Tiba-tiba aja, di puncaknya baru muncul keluhan. Apalagi orang-orang dengan diabetes. Diabetes itu menyebabkan neuropati. Persarapannya dirusak sama dia. Jadi, orang diabetes itu, orang diabetes itu jeleknya adalah dia nggak merasakan keluhan nyeri dada seperti orang yang biasa. Makanya orang diabetes paling tinggi untuk terjadinya serangan jantung. Kenapa? Pada diabetes terjadi pengentalan darah yang lebih cepat, namanya hiperkoagulabilitas yang tinggi pada orang diabetes dibandingkan populasi yang normal. Jadi intinya pesan saya, jika terdapat faktor resiko, sebaiknya dilakukan medical check up. Atau jika terdapat keluhan yang mengarah ke jantung, nyeri dada karena jantung, seperti yang saya utarakan tadi, khas, lama, karena aktivitas emosi, sebaiknya datanglah ke UGD segera, jangan lama-lama, ya. Kenapa? Karena kalau lama-lama kita diamin, itu kerusakan otot jantung akan semakin luas. Komplikasi yang ditimbulkan akan semakin berat. Gitu, SRP. Artinya lebih cepat, lebih baik. Ini berlaku untuk semua hal ternyata ya. Termasuk PR zaman SD dulu kan, lebih cepat dikerjakan, lebih baik. Oke. Terima kasih Dokter Andika. Kita tengok dulu apakah ada kira-kira pertanyaan masuk. Ini kita say hai kepada semua teman-teman yang sudah hadir menonton. Ada halo juga semua. Ada guru-guru kita di sini. Aduh, ada Dokter Kiking nih ya. Halo Dok. Segan bah, banyak kawan-kawan semua di sini. Oke, ini yang nanya Bang Ei Tepu, dokter. Dokter, aku sering nyeri dada sebelah kiri agak nyeri. Bagaimana cara pengobatannya? Maaf, gimana? Kurang jelas ya? Dokter, aku sering nyeri dada sebelah kiri agak nyeri. Bagaimana cara pengobatannya? Ya, seperti saya katakan tadi, nyeri dada itu sebenarnya tidak semua karena jantung nih. Pastikan dulu nyeri dadanya ini karena jantung apa tidak. Ya, kalau memang terdapat nyeri yang khas karena origin asal dari jantung, ya udah kita pertama. Ya, kalau memang ada obat, berobat di bolida namanya isosorbidin nitrat. Itu kita taruh di bolida. Kalau 3 kali tidak respon, harus segera ke UGD. Seperti itu. Jadi intinya. Tapi dipastikan dulu. Ini jantung apa tidak nyeri dadanya? Betul. Jangan asal makan obat. Karena yang paling penting bukan apa obatnya, tapi paling penting tahu penyebabnya. Benar sekali. Jangan sampai orang asal beli obat, nggak enak, langsung dimakankan aja. Oke, kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang bikin pantun pula lah ini. Dari Mbak Niken, Umu Afi. Minum kopi bikin sehat, hilang semuanya rasa penat. Kalau stres segera rehat, supaya kamu nggak jadi jahat. Main deh, terpancing dia, terpancing. Kita lihat lagi. Mas Aditya Wirabuana, halo salam. Wah, halo Mas Adit, anak Surabaya ini. Rupanya kenal juga ya, kawan kita anak Jawa, anak main ini berarti nih. Dokter Hit Surabaya. Ini ada Mbak Intan, dok, aku insomnia dokter, tapi kok mukanya senyum, orang insomnia itu sedih, bukan senyum. Halo, Oke. Mbak Dia, mantap Pak Dokter, mantap juga Papa Beatrix, terima kasih. Berfaedah sekali, thank you Mas Adit. Oh ini ada masuk lagi, Ibu RP Purba. Pagi dokter dan SRP. Jika diabetes yang menjadi pemicu pasien menderita sakit jantung, apakah pasien diberi terapi diabetes dan jantung? Dan apakah terapi diabetes otomatis jantungnya sembuh? Ya, jadi Bu, dikatakan penelitian di dunia bahwasanya 50% ini sakit diabetes akan sakit jantung dan 50% lagi tidak. Nah, bagaimana memastikannya? Makanya saya bilang tadi dilakukan
medical check up, treadmill. Nah, kalau memang terdapat nih, dilakukan tes, ada diabetes, oh di treadmill positif penyempitan. Iya, Ya iya. jelas, dua-duanya diobatin, sakit jantungnya diobatin. Yang paling penting adalah kendali gula darah yang baik. Kalau gula darahnya nggak terkontrol, tentunya ini apa namanya hiperkoagulabilitasnya akan terus terjadi sampai pada tahap yang paling berat, yang akan menyebabkan trombosis atau penggumpalan darah di jantung. Itu yang akan semakin memberatkan. Jadi dua-duanya diobatin, jantungnya diobatin, diabetesnya juga diobatin, karena mereka memang saling keterkaitan. Oke, baik. Ini kita overtime sebenarnya. Tepuk suasana overtime. Oke. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dokter Andika. Semoga semua pelayanan, semua pekerjaan, doa, harapan, rencana terkabul semua. Tadi saya buka dengan pantun, kita tutup lagi dengan pantun supaya klop dia. Mang Uus rencana bulan April menikah dengan si Iteng pakai kereta kencana. Salam semangat Dokter Andika. Tuhan berkati dalam pelayanan dan semua rencana. Asik, terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Andika. Have a good day dan semoga puasanya juga lancar ya. Amin, amin. Sama-sama, Gus. Sukses selalu, Terima sehat kasih selalu. banyak. Bye-bye. Bye.